Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sama-sama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah maha sempurna, mengkaruniakan berbagai macam nikmat atas kita semua, bil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat siha afiah, nikmat kesempatan, hingga pada hari kelima Ramadan ini kita masih sama-sama dapat melaksanakan siyam Ramadan. Mudah-mudahan siyam Ramadan kita dari hari pertama hingga hari kelima ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita, panutan alam kecintaan kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan. Tentu ada hikmah yang luar biasa di balik perintahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi perintah berpuasa ini sesungguhnya tidak hanya diperintahkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat nabi-nabi terdahulu pun semenjak Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam juga Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk berpuasa. Namun tentu cara berpuasanya berbeda dengan kita. Berbeda syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat nabi-nabi terdahulu. Masih ingat tidak bahwa Allah Ta'ala perintahkan puasa Ramadan atas Nabi Muhammad dan umatnya pada tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Pun perintah salat demikian, tahun 2 Hijriah. Anak-anakku sekalian, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berpuasa, tentu begitu banyak keutamaan yang Allah Ta'ala siapkan untuk kita. Allah Ta'ala perintahkan puasa untuk kita, tujuannya tidak lain adalah agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena predikat takwa ini adalah predikat yang luar biasa.
predikat tertinggi dalam tingkatan seseorang muslim. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dalilnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan begitu banyak kemudahan untuk orang-orang yang bertakwa, sehingga takwalah yang dipilih oleh Allah sebagai hadiah untuk orang-orang yang berhasil melaksanakan siam Ramadan selama sebulan penuh. Tapi harus kita faham bahwa siam yang berhasil adalah siam sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kam min sa'imin min siyamihi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dia hanya menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa saja, tapi tidak menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Anak-anakku sekalian, perlu difahami bahwa puasa atau siam Ramadan tidak hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa. Karena pada hakikatnya yang kita ingin raih dari siam kita adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi banyak orang yang mampu menahan diri dari yang membatalkan puasa, tapi tidak banyak yang bisa menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kita diperintahkan berpuasa agar kita juga dapat menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Bapak ingatkan, yang pertama yang dapat membatalkan pahala puasa adalah qaulaz zur, berkata dusta. Hati-hati. Hati-hati dengan lisan, ya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia terletak pada bagaimana ia menjaga lisannya. Di antara yang membatalkan pahala puasa Ramadan kita adalah berkata bohong. Hati-hati. Jangan sampai kita berbohong ketika puasa. Pun hasil daripada menahan diri dari tidak berbohong, kita bisa aplikasikan di 11 bulan setelah Ramadan. Yang kedua yang membatalkan pahala puasa adalah ghibah. Membicarakan aib orang lain. Membicarakan kesalahan, kejelekan, keburukan orang lain. Tentu anak-anakku sekalian, kita sebagai orang yang normal, ketika kejelekan kita, keburukan kita, atau aib kita dibicarakan oleh teman kita, oleh orang lain, kita akan merasa malu, marah, campur aduk.
pun mereka yang kita bicarakan kejelekannya, keburukannya akan merasakan hal yang sama. Maka hati-hati dengan ghibah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh." Allah Ta'ala mewanti-wanti kita. Jangan kita membicarakan aib orang. Karena perumpamaan orang yang suka menghibah, kata Allah, laksana orang yang memakan bangkai saudaranya. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Yang ketiga, yang membatalkan pahala puasa kita adalah namimah, adu domba, menjadi provokator. Harusnya kita menjadi orang yang mendamaikan perselisihan di antara saudara kita, bukan menjadi orang yang mengompor-ngompori agar saudara kita saling bersilang pendapat, saling berantem. Karena Allah Ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara dan hendaknya saling mengislahkan saudaranya, mendamaikan saudaranya. Kita ketahui bahwa kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh marah-marah kepada saudara kita lebih daripada 3 hari. Lebih dari 3 hari, haram hukum. Maka namimah, mengadu domba, ya, memprovokasi agar orang atau teman kita bermusuhan, termasuk yang membatalkan puasa. Yang keempat, fitnah. Ini berbahaya, fitnah. Ya. Membicarakan sesuatu yang tidak nyata terhadap saudara kita, menuduh saudara kita tanpa dasar. Ini akan terbawa sampai seumur hidupnya dan akan dibicarakan oleh banyak orang. Akan membuat dirinya malu, keluarganya malu, dan orang banyak malu. Maka fitnah ini termasuk salah satu dosa yang amat besar dosanya. Bahkan dosanya lebih besar daripada membunuh. Kata Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Kemudian memandang dengan syahwat. Hati-hati. Jangan suka nongkrong di pinggir jalan. Yang suka ngabuburit, JJS, jalan-jalan sore, dijaga pandangannya. Hati-hati. Ya. Jaga mata kita dari hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat kita. Karena ini dapat membatalkan pahala puasa kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar di setiap permasalahan hidup. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Dijadikan untuknya jalan keluar dari setiap masalah hidup. Dan orang yang bertakwa akan diberikan keutamaan berupa surga
yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Allah, wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua berpuasa semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan iman. Ya, karena hanya orang-orang yang beriman yang mampu melaksanakan siam Ramadan dengan aturan-aturan. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa terdahulunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang siam semata-mata iman kepada Allah dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, jangan lupa berniat di setiap malam bulan Ramadan. Karena puasa Ramadan adalah puasa wajib yang niatnya di setiap malam sebelum menjelang subuh. Tidak boleh kita lupa dengan berniat melaksanakan siam Ramadan di esok hari. Karena kalau kita lupa ketika kita terbangun kesiangan, bangun sudah azan subuh, ya, atau sudah lewat subuh, maka kita tidak dihitung berpuasa. Ya, karena berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, tidak di malam hari berniatnya pun jadi. Asal kita tidak makan dan minum, ya, sampai siang hari hingga kita berniat puasa, boleh. Berbeda dengan Ramadan. Ini Ramadan spesial yang harus diniatkan sungguh-sungguh, dipersembahkan sungguh-sungguh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan rangkaian Ramadan kita dari hari pertama hingga kelima ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita hindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita dan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Dan kita isi sa'ah-sa'ah Ramadan dengan amal-amal terbaik kita. Dengan sholat tarawih di malam harinya, dengan sampai tertinggal sekalipun. Kita isi dengan tadarus Al-Quran, tilawah Quran. Berlomba-lomba kita menghatamkan Al-Quran 30 juz banyaknya. Apakah 1 kali sebulan, 2 kali sebulan, 3 kali sebulan, 4 kali sebulan, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk terus melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tak lupa juga kita bersedekah, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Satu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka, pahalanya sama dengan pahala ia berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasanya. Semakin banyak kita memberikan
bantuan kepada mereka berupa makanan siap sajikah atau sembakokah, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak pribadi dan umumnya untuk anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.